Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam edisi Suara Gembala Gemibem. Tema kita hari ini adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga. Saudaraku, ketika seseorang telah mengikuti ujian atau tes seperti penerimaan mahasiswa, penerimaan pegawai, atau tes apapun yang dilakukan, pasti ia berharap akan lolos dari ujian itu. Artinya, diterima sesuai harapannya. Karena itu selama ia menantikan hasil, ia pasti harap-harap cemas. Apa maksudnya? Karena ia berharap akan diterima dalam ujian itu. Maka selama dalam penantian dan selama belum memperoleh hasil, ia pasti berada dalam kecemasan sambil berharap yang terbaik. Saudaraku, demikian pula kehidupan yang sementara kita jalani. Sebagai orang percaya, kita selalu berada dalam situasi yang menantang kita untuk tetap kuat dan bertahan dalam berbagai pencobaan. Iman percaya kita akan selalu diuji dalam melewati berbagai tantangan dan pergumulan. Saat iman kita diuji, kita pun berada pada sebuah pengharapan kepada Dia yang kita imani. Namun, di saat dalam berpengharapan inilah, maka kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Karena itu, nats bacaan kita saat ini mengingatkan lewat Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita hanya bisa menduga, namun tidak berkuasa menentukan kepastian dan kebenarannya. Satu hal yang pasti, bahwa hidup ini akan berjalan terus di bawah tuntunan Dia, Sang Penguasa dan Pemilik kehidupan. Karena itu kita pun hidup dalam berpengharapan kepada Dia yang menganugerahkan kehidupan kepada kita. Namun di saat kita berharap kepadanya, tidak sedikit tantangan dan cobaan yang datang mengganggu hidup kita. Dan hanya doa yang dapat menguatkan kita. Doa adalah sikap rohani kita yang menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan Allah kita. Doa pun akan membuat hubungan kita makin dekat dengan Tuhan. Saudara, banyak kali persoalan muncul dalam keluarga atau dalam persekutuan jemaat dan masyarakat hanya karena disebabkan oleh diskomunikasi. Tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing membuat kesimpulan sendiri dari apa yang mereka hadapi dan tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan pihak yang lain. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi persoalan, kita hanya mereka-reka. Mengapa begini? Dan mengapa begitu? Sehingga kita memberi ruang kepada iblis untuk menjawab pertanyaan kita. Kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang hidup, tempat kita berkomunikasi, yang bukan hanya meminta, tetapi yang paling penting adalah menyampaikan pujian dan syukur atas kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Sebab tanpa bertekun dalam doa kita tidak mampu untuk berjaga-jaga. Karena sumber kekuatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Ingat bahwa kejatuhan seseorang terkadang bukan karena banyaknya masalah penderitaan. Tetapi justru saat dalam kelimpahan, nyaman dalam segala hal yang akhirnya membuat kita lengah. Tetapi jika kita tekun berdoa dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis. Tuhan pasti menolong kita. Amin.